Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1, sekarang kami lagi ada di Gua Kelelawar Padayu. So stay tuned. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zipan Aswandi, perwakilan dari kelompok 1. Sekarang saya lagi di Goa Kelelawar Padayu nih bersama pengelola wisata di sini. Boleh perkenalan, Pak? Oke, baik. Saya Muhammad Alif Nurza. Saya di sini sebagai Wakil Ketua 2 dari Pokdarwis, kelompok sadar wisata, dan juga sebagai konten aktivator media Goa Kelelawar Padayu. Oke. Kalau boleh tahu, Bang udah mengelola Goa Kelelawar ini udah berapa lama, Bang? Kalau saya bergabungnya di sini baru dari bulan Maret lalu setelah Lebaran. Berarti saat Abang join di sini udah viral atau Mas udah di saat era viral atau belum? Ya, udah viral. Soalnya Goa ini viralnya kan waktu 2024, 12 Mei itu dibuka. Itu lumayan ada exposure dari pemerintah. Oke. Jadi banyak lah yang datang sini karena momennya juga lagi liburan waktu itu. Oh iya. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan aja nih, Bang. Dalam pandangan Abang nih, gimana sih peran yang dijalankan secara pribadi dalam mendukung dan pengembangan pariwisata di daerah ini? Ya, mungkin secara pribadi dan juga kelompok sadar wisata ya, pengembangannya di sini ya berbasis bukan top down ya, tapi bottom up gitu. Jadi dari masyarakat, dari warga, baru nanti komunikasinya berlapis ke pemerintahan, ke stakeholder yang bisa bantu kita di sini untuk pengembangannya. Oh gitu. Sejauh mana penting komunikasi antar pihak yang terlibat dalam pariwisata ini, Bang? Dan bagaimana pengaruhnya terhadap terciptanya kerjasama yang harmonis di lapangan? Oh iya, untuk komunikasi tentu sangat penting sekali untuk dari banyak sektor ya. Dari nantinya kan kita juga dibantu pemerintah, dibantu program-program CSR juga dari beberapa pabrik atau unit usaha gitu, dan juga komunikasi dengan warga. Kita berusaha untuk bukan menjadikan warga sebagai objek gitu, tapi menjadikan warga sebagai juga bagian dari pengelola daerah sini. Benar. Karena kalau menjadikan warga objek kan kurang baik juga. Terus juga kalau untuk komunikasinya dengan warga, kita basisnya sosial lah, dengan kebiasaan masyarakat sini, dengan perilakunya juga gimana gitu. Jadi disesuaikan komunikasinya. Oke. Biasanya kendala komunikasi apa saja sih, Bang, yang sering muncul antara pelaku usaha atau terkadang menghambat kelancaran program wisata ini? Hambatannya ya, pelaku usaha. Paling ya mungkin balik lagi ke komunikasi tadi, mungkin ada beberapa komunikasi yang tidak berjalan dengan baik. Benar. Ada yang terputus gitu, nggak pas gitu lapisannya komunikasi ke atas dan juga dari atas ke bawah gitu. Ya. Lebih ke penyampaian komunikasi dengan penyampaian baik komunikasi aja. Dengan baik, dan juga mungkin yang tantangan struggle-nya itu lebih ke komunikasi dengan warga sekitar, karena mereka rasa kepemilikannya tinggi di sini. Jadi mungkin ya komunikasi dengan warga mungkin tantangannya, dan kita berusaha terus gimana caranya membuat warga bisa kerjasama. Menurut Abang, apakah komunikasi yang baik itu dapat membantu membangun citra yang positif sebagai destinasi wisata ini? Ya, tentu komunikasi penting sekali, baik untuk kerjasama nantinya dengan pihak-pihak yang terlibat, untuk komunikasi nantinya dengan warga yang jadi pemilik lah istilahnya di sini kan. Dan juga nanti strategi komunikasi juga kita pakai di marketing, digital marketing nantinya untuk promosi wisata ini, gimana nantinya komunikasinya sesuai dengan target market. Iya, benar. Komunikasinya sesuai dengan target umurnya nanti apa aja yang mau. Nggak mungkin kan kalau kita mau bikin paket camping di sini target marketnya bapak-bapak umur 50-60 tahun. Jadi mungkin
komunikasinya tersusun dan ada polanya. Ya, terstruktur gitu. Terstruktur. Ya. Kalau menurut Bang, bentuk komunikasi seperti apa yang sebaiknya dimiliki oleh para pelaku pariwisata agar bisa mampu nih memberikan pelayanan yang baik, kualitas yang bagus, sekaligus menjaga hubungan baik dengan wisatawan? Ya, kalau untuk komunikasinya mungkin menurut saya pribadi, Ya. mungkin komunikasi dua arah, nggak hanya untuk Pengelola wisata dengan mengelola wisatawan. saja, nggak hanya memerintah saja, tapi juga menerima masukan dari Benar, warga. ya. Karena nggak harus kita memberikan apa, kita harus menerima Betul, juga kita supaya juga harus kita menerima. nggak ngerasa besar hati. Betul. Itu aja sih Bang pertanyaannya. Terima kasih ya Bang udah meluangkan waktunya untuk menjawab pertanyaan dari saya. Semoga pesan yang disampaikan Bang Alif dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Rumah ini dahulu sederhana, ruang demi ruang dibangun bersama. Angan-angan yang dulu mimpi belaka, kita gapai segala yang tak disangka. Tak sadar menimbun yang lebih berharga, berdiri di atas yang lebih bermakna.